Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Di video kali ini kita akan mencoba salah satu opsi yang mana ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin backpackeran menuju ke Pulau Bali. Tak heran Pulau Bali sendiri merupakan tujuan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang pastinya untuk berlibur karena keindahan alam, budaya dan pariwisatanya ya. Nah, di perjalanan kali ini kita akan mencoba trip backpackeran start dari terminal Situbondo, Jawa Timur untuk menuju ke Pulau Bali. Dan dari terminal Situbondo ini kita akan menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi terlebih dahulu dengan naik bus Minto Lestari Jaya. Dan nantinya kita akan lanjut menyeberangi Selat Bali ya. Nah, kira-kira dalam perjalanan kali ini biaya yang kita habiskan berapa dan juga dengan adanya opsi perjalanan seperti ini recommended atau tidak? Mari kita simak sama-sama video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Selamat siang. Siang ini saya berada di kota Situbondo ya. Dan ini tadi kita baru saja trip naik bus Jember Indah dari terminal Arjasa Jember menuju ke terminal Situbondo ini teman-teman. Nah, ini nanti kita akan trip backpackeran teman-teman. Jadi ini nanti kita akan naik kapal yang pastinya menuju ke Denpasar. Nah, nanti kita juga akan melihat kira-kira kalau trip backpackeran itu untuk biayanya habis berapa ya. Nah, habis ini kita langsung mengarah menuju ke terminal Situbondo dan nanti kita naik bus dari Situbondo ini menuju ke pelabuhan Ketapang. Oke, bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Tonton dan ikuti terus sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini tadi saya baru saja kelar sholat dan makan. Kita tadi makan di sana ya. Lalu ini kita sudah berada di terminal Situbondo dan habis ini kita langsung ke shelter mencari bus yang tujuannya tuh ke Banyuwangi. Kalau bus ke Banyuwangi itu kebanyakan memang PO Minto ya, kalau enggak Ujang Jaya, tapi nanti nggak tahu kira-kira yang tersedia di shelter tuh apa. Ini tadi memang ceritanya saya sempat bingung, dari Situbondo itu memang benar-benar nggak ada pilihan. Kalau ke Surabaya ya gitu-gitu aja. Nah, ini tadi saya sepintas kepikiran tuh pengen trip backpackeran ya dari Situbondo ini ke Denpasar. Dan nanti kira-kira untuk biayanya berapa kita akan estimasi. Nah, mungkin bisa menjadi rekomendasi buat kalian di kala backpackeran dengan budget yang nggak terlalu banyak ya. Yuk kita langsung menuju ke shelter terminal Situbondo. Oke teman-teman, jadi seperti inilah untuk situasi dan kondisi di shelter terminal Situbondo. Dan untuk keberangkatan tujuan ke Banyuwangi ini terdapat ada bus Minto. Nah, ini kayaknya barusan datang sih. Ya palingan nanti kita langsung naik ini aja ya, menuju ke pelabuhan Ketapang. Nah, ini baru saja masuk bus Akas ya teman-teman. Sepertinya sih ini dari arah Probolinggo. Sepertinya ya, kalau nggak dari arah Banyuwangi. Nah, nanti kita langsung naik bus Minto aja karena memang ini tadi berangkatnya itu kurang lebih jam 12:30 ya, palingan nanti nutut lah. Kalau perjalanan dari
Situbondo ke Ketapang itu kurang lebih sekitar 2,5 jam ya teman-teman. Tapi melihat situasi di jalan nanti seperti apa. Oke. Oke, kita langsung naik aja. Ini masih banyak yang kosong juga. Ya. Oke, sekitar jam 12:19 kali ini kita mulai berangkat dari terminal Situbondo menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan untuk jarak tempuhnya dari Situbondo menuju ke pelabuhan Ketapang ini kurang lebih sekitar 2,5 jam perjalanan ya teman-teman. Dan untuk okupansi penumpang sendiri yang naik bus Minto ini start dari terminal Situbondo ya bisa dikatakan lumayan cukup banyak. Kurang lebih yang naik ini saya hitung sekitar 10-15 orang ya. Nanti saya nyambung lagi sampai dia. Iya, kan itu turun dicekik itu ya, pertigaan itu ya. Iya. Marono 250, kesananya 50, 300. Iya. Ya kalau naik travel Pak, apalagi travel yang apa namanya lokal gitu kan mahal. Ya wis naik nyambung itu wis lebih. Iya. Kan nggak pernah lagi ya, maksudnya yang pertama itu sudah jadi 250. Iya. Awal bisa apa gitu mas. Turun cekik ya, Iya. turun cekik itu. Tadi di open. Terus saya di mana itu di Probolinggo jadi belak deh, minta uangnya. Saya kasih 100 atau 250 nggak mau. Saya ini terus diterima. Bicara untuk tarif bus Minto ini, jadi kita start dari terminal Situbondo menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini untuk tarifnya 35.000 ya. Dan ini tadi kita tidak mendapatkan karcis secara fisiknya. Dengan tarif 35.000 ini sih menurut saya lumayan cukup murah teman-teman. Bahkan kalau semisal kita naik bus lainnya mungkin bisa lebih dari 35.000 ya. Jam 13.25. Nah, jadi posisi kita saat ini sampai di depan rumah sakit daerah Asem Bagus teman-teman.
Dan sepertinya ini tadi memang ada janjian sama penumpang yang akan ikut naik armada ini ya. Ya, setelah ini kita akan kembali melanjutkan menuju ke pelabuhan Ketapang lagi. ini jam 13.53. Nah, ini kita berhenti di tengah alas Baluran ya. Dan ini tadi ada penumpang yang ikut
akan ikut naik menuju ke Banyuwangi, karena memang infonya ini tadi jam armada di belakangnya ini nggak jalan teman-teman, terpal. Nah ini penumpangnya itu kalau nggak salah tadi dia dari Banyu Putih, itu dikejar sampai sini. Nah ini kita masih nunggu. Oke.
Oke, jam 15:14. Ini kita tiba-tiba diturunin di depan terminal Sri Tanjung, teman-teman. Infonya kalau untuk penumpang yang akan nyebrang ke Bali itu wajib turun di sini ya. Jadi nanti nyambungnya naik Lin. Ini sih sangat disayangkan sekali, padahal ya tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi itu pelabuhan. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini tadi kita sempat diturunkan di depan terminal Sri Tanjung Banyuwangi, dan kali ini kita akan lanjut menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan naik angkot ini ya. Dan untuk tarifnya dari sini menuju ke pelabuhan Ketapang itu kurang lebih sekitar 10.000 saja. Berapa Pak? 10.000 sampai Kuta langsung. Oke, ini kita sampai di pelabuhan Ketapang. Ya, ini tadi sangat sayang sekali ya, padahal udah tinggal dikit. Kita suruh naik angkot. Jadi ini kita langsung cari agen-agen yang jual tiket itu, karena memang kalau biasanya sih kita juga bisa pesan tiket lewat aplikasi Freezy ya. Karena berhubung saya belum beli dan dadakan, ini tadi kita beli di sana aja. Oke. Oh, ternyata di dalam ada. Ini tadi saya baru saja di infoin orang angkotnya tadi kalau beli di dalam aja. Nah di sini banyak yang jual tiket. Oke. Oke teman-teman, jadi ini tadi saya baru saja membayar untuk tiketnya. Jadi penyeberangan dari pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk itu tarifnya Rp10.600 ya. Jadi karena kita ini perorangan pejalan kaki ya, untuk harga tiketnya segitu. Nah, ini kita langsung mengarah masuk ke gate ataupun ruang tunggu. Biasanya sih nanti langsung diarahkan untuk masuk ke dalam kapal. Nah, oke. Ya. Kapalnya Oh iya. Nggih. lurus terus di depan. Matur nuwun. Nah, untuk kapalnya udah standby, jadi nggak tahu dermaga berapa, kayaknya sih dermaga 3. Memang untuk pejalan kaki jalannya dari depan sana itu lurus saja teman-teman, setelah kita scan barcode ini tadi. Nah, ini kita mengarah ke atas, dan infonya memang kalau untuk pejalan kaki ini bisa random ya teman-teman. Ini tadi saya diarahkan kalau nggak ke dermaga 1, ke dermaga 2 ataupun ke dermaga 3. Kalau dermaga 1 berarti ini. Nah, itu kan langsung jembatan ya, mengarah langsung ke kapalnya. Ini nggak tahu kita dapat kapal apa. Oke, jadi pas banget ya. Ini kurang lebih sekitar jam 4 kurang. Nah, jadi cakep banget. Oke, yuk. Ternyata kita disuruh masuk melalui dermaga 2, cuman ini tadi suruh turun lagi. Jadi kita masuknya lewat bawah. Ya, jadinya muter-muter ini. Oke, kita langsung masuk melalui dermaga 2 ya. Nah, jadi ini tadi memang sempat bimbang juga kayaknya petugasnya itu. Tadi pas kita masuk ke sana suruh lewat atas. Nah, sedangkan udah nyampe di dermaga 2 suruh turun. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam kapalnya aja.
Dan kali ini kita dapat armada KMP Marina Pratama teman-teman. Sedangkan DLU-nya itu akan mau sandar sepertinya. Padahal saya ngincer yang DLU ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Harga tiketnya pun juga murah ini. Oke. Ya agak effort dikit lah. Tapi nggak apa-apa. Kita nikmati saja perjalanan ini. Yuk. Bismillah. Nah ini karena baru saja sandar, jadi untuk parkirannya kosong. Tapi mulai ada yang isi. Nah ini truk juga masuk. Oke, kita langsung naik ke atas yuk. Nah ini kita udah di atas kapal. Jadi untuk kondisi sore hari ini nampak memang untuk cuaca cukup mendukung teman-teman. Cerah banget ya. Nah ini ada DLU. Kayaknya sih nunggu kita berangkat ini, dia baru sandar di dermaga 2 ini. Nah ini baru saja berangkat ini. Ada lincaran saya sih ini ya, DLU. Ya udah nggak apa-apa. Nampak untuk di dek paling bawah ataupun parkiran kendaraan ya teman-teman, ini udah mulai loading dan dapat setengah. Ya mungkin kurang lebih sekitar 20-an menit lagi kita akan lepas dari pelabuhan Ketapang ini. Oh ternyata si DLU-nya sandar di sini di dermaga 1. Nah ini ada lincaran saya ini ya. Udah yuk kita langsung naik ke atas. Nah habis ini kita coba keliling dulu kira-kira di kapal ini ada fasilitas apa saja ya. Oke kita coba mulai dari belakang sini. Nah kalau untuk di belakang sini terdapat ada beberapa kursi teman-teman yang menghadapnya ke belakang. Dan di sini terdapat ada toilet juga. Nah antara toilet perempuan dan laki-laki itu dipisah ya. Ini toilet perempuan. Nah sedangkan ini toiletnya laki-laki. Kita coba geser lagi ke sebelah sana. Dan di dek atas juga masih ada. Apa kita lihat di ruangannya dulu aja ya. Nah ini kelas ruang tunggu kelas VVIP. Nah jadi seperti ini. Ya cuman gini aja sih. Udah kita coba naik ke atas lagi. Nah ini dek paling atas ya teman-teman, yaitu dek 3. Nah, ini ruang nahkodanya. Kalau dari sini sih lebih cakep lagi, view-nya juga lebih cakep. Nah nanti kita duduk di sini aja lah, karena perjalanan juga nggak terlalu lama. Nanti kita duduk di sini aja daripada di dalam ya, biar dapat view. Kebetulan ini tadi kan kita berangkatnya juga agak sorean, ya nggak tahu nanti mudah-mudahan dapat sunset lah. Oke. Sekitar jam 16:07 WIB, akhirnya kapal kita ini mulai diberangkatkan dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan dalam pelayaran ini untuk waktu tempuhnya itu diestimasikan kurang lebih sekitar 1 hingga 2 jam pelayaran. Namun melihat situasi dan kondisi saat bongkar ataupun sandar kapalnya ini nanti ya. Dan juga saat pelayaran ini nantinya kita akan melewati perpindahan waktu setempat dari WIB ke Wita dengan selisih waktu 1 jam saja.
teman-teman, jadi ini jam 17:51. Sebentar lagi kita akan sandar di pelabuhan Gilimanuk dan di sana sudah nampak terlihat untuk pelabuhannya ya. Ya, ini tadi alhamdulillah selama pelayaran tidak ada kendala apapun, dan untuk arus di Selat Bali sore hari ini cukup tenang. Ya, alhamdulillah. Dan di sana juga nampak sekali sunsetnya udah mulai muncul walaupun sedikit ketutupan awan ya. Jadi cakep banget. Oke, habis ini kita persiapan untuk sandar. Oke, ini kita persiapan untuk sandar ya, jam 18.00 waktu Wita ya teman-teman. Ini kita persiapan sandar. Nah, itu penumpang juga udah mulai persiapan untuk turun ke kendaraannya masing-masing ya. Oke. Nah, oke, ini orang-orang udah pada keluar, kita langsung ikut keluar juga. Bismillah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Nah, ternyata untuk pintu keluar pejalan kaki itu lewatnya sini teman-teman. Dan itu bareng sama mas-mas dan bapak yang satu bis sama kita tadi. Nah, ini kita mengarah keluar dari pelabuhan Gilimanuk. Oke, alhamdulillah ini kita sampai di Pulau Bali ya teman-teman. Dan ini tadi kita baru saja turun dari kapal, kita pelayaran dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk ini. Nah, buat teman-teman yang ingin lanjut lagi menuju ke Denpasar itu untuk titik keberangkatannya tuh di sini ya teman-teman, Terminal Gilimanuk. Dan untuk sore ini memang tidak terlalu banyak pilihan bus. Ini ada bus medium ya, memang semuanya sih bus medium ya. Ini tujuan ke Denpasar, tapi saya nggak tahu apakah ini tembus ataupun dioper. Lalu di sana tuh ada PO Megah, itu kayaknya sih tembus sampai dengan Denpasar. Nah, saran saya kalau buat teman-teman yang backpackeran, setelah turun dari kapal mungkin cari transportasi umum yang mengarah ke Denpasar itu bisa naik bus Sehati teman-teman. Nah, jadi Sehati. Jadi untuk jadwalnya nanti saya cantumin ya. Karena memang untuk armadanya oke, dan tarifnya itu 50.000 yang pastinya tarif tertib seperti itu. Dan kemungkinan ini nanti saya nggak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar karena memang tadi saya dapat kabar itu besok pagi saya harus ada di Malang teman-teman. Jadi saya ada acara dadakan ya. Ya, next mungkin kita akan coba lagi trip ini sampai dengan Denpasar ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video trip perjalanan saya kali ini. Jadi ini tadi kita trip backpackeran ya, dari Terminal Situbondo menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ini. Dan untuk total biaya yang saya keluarkan ini tadi kurang lebih sekitar 105.000. Jikalau itu kita finish sampai dengan Denpasar ataupun tembus sampai dengan Denpasar ya. Ya, menurut saya cukup worth it dan efisien teman-teman. Mungkin buat teman-teman bisa menjadi rekomendasi di saat backpackeran. Untuk budgetnya itu nggak terlalu banyak ya. Ya, mungkin next kita akan coba lagi, entah nanti start dari mana, yang penting kita tembus sampai dengan Denpasar. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya.